Pokoknya semua Sunda semua orang Sunda Mari kita mulai pelan-pelan. Ada satu orang, satu live streaming, dan satu kalimat bodoh. Lalu tiba-tiba, satu negeri panas. Bukan karena kalimatnya pintar, justru karena kalimatnya dangkal. Dan anehnya, kalimat sedangkal itu cukup buat bikin ribuan orang marah. Ini menarik, karena sebagian besar orang yang marah bahkan tidak nonton live-nya utuh. Mereka nonton potongan, mereka baca judul, mereka dengar narasi. Dan itu sudah cukup untuk membakar emosi. Di titik ini, kita perlu jujur. Yang kita konsumsi bukan peristiwa, tapi versinya. Dalam kacamata sosiologi, ini bukan soal ujaran. Ini soal bagaimana emosi kolektif diproduksi. Satu kalimat saja sebenarnya tidak punya kekuatan. Yang memberi kekuatan adalah reaksi kita. Sekarang kita tarik sedikit ke belakang. Kenapa hinaan identitas selalu meledak? Kenapa bukan kemiskinan? Kenapa bukan ketimpangan? Kenapa bukan sistem yang rusak? Kenapa satu kalimat lebih cepat bikin marah dibanding ribuan ketidakadilan? Jawabannya sederhana. Karena identitas lebih dekat ke ego daripada ke logika. Identitas itu bukan data, bukan argumen, bukan fakta. Identitas itu rasa. Dan rasa tidak pernah minta izin ke akal sehat. Saat identitas disentuh, yang tersentuh bukan otak. Yang tersentuh, rasa aman. Budaya itu rumah. Suku itu tempat pulang. Identitas itu dinding psikologis. Begitu dinding itu disentuh, refleks pertama bukan berpikir. Refleks pertama adalah bertahan. Masalahnya, bertahan di dunia digital jarang pakai kepala dingin. Yang dipakai emosi. Dan di sini bagian yang pahit. Banyak orang yang marah sebenarnya tidak paham budaya yang dia bela. Tidak tahu sejarahnya, tidak mengerti nilainya, tidak mengenal maknanya. Tapi tetap marah. Kenapa? Karena yang dibela bukan budaya. Yang dibela rasa menjadi bagian dari kelompok. Inilah yang disebut ego kolektif. Saat ego kolektif tersentuh, kita berhenti berbicara sebagai individu. Kita mulai berbicara sebagai kami. Dan begitu kami muncul, mereka otomatis lahir. Di situ, konflik tidak butuh logika. Cukup simbol. Satu orang bicara di layar kecil, di ruangan sempit. Tapi yang tersinggung, satu daerah, satu komunitas, satu memori kolektif. Apakah ini rasional? Tidak. Apakah ini manusiawi? Sayangnya, iya. Sekarang kita bicara soal live streaming. Banyak orang mengira live itu jujur. Padahal, live itu impulsif. Tanpa jeda, tanpa filter, tanpa waktu berpikir. Apa yang ada di kepala langsung keluar ke mulut. Dan di dunia digital, mulut sering lebih cepat dari otak. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Karena setelah itu, algoritma mengambil alih. Algoritma tidak peduli konteks, tidak peduli budaya, tidak peduli luka sosial. Algoritma cuma peduli satu hal, reaksi. Marah, tersinggung, debat, hujatan. Itu bahan bakarnya. Semakin keras kita marah, semakin jauh konten itu disebar. Semakin kita bilang, ini keterlaluan, semakin algoritma tersenyum. Karena tanpa sadar, kita sedang bekerja untuk dia, gratis. Yang viral bukan klarifikasi, bukan penjelasan, bukan konteks. Yang viral, emosi mentah. Dan di titik ini, orang yang bicara sudah tidak terlalu penting. Kalimatnya pun tidak lagi relevan. Yang penting adalah bagaimana massa bergerak, bagaimana kemarahan dibentuk, bagaimana identitas dijadikan senjata. Hari ini suku, besok agama, lusa simbol negara. Polanya sama. Provokasi kecil, reaksi besar, penyebaran masif. Dan selalu ditutup dengan kalimat yang membosankan. Cuma bercanda, lagi emosi, disalahpahami. Masalahnya,
Di dunia digital, tidak ada kata cuma, karena rekaman lebih panjang umurnya daripada niat. Budaya tidak runtuh karena satu orang bicara bodoh. Budaya runtuh saat kita kehilangan kepala dingin. Mungkin yang paling langka di era live streaming bukan sopan santun, tapi jeda. Jeda sebelum marah, jeda sebelum share, jeda sebelum merasa paling tersinggung. Karena sekali emosi dilepas ke publik, dia bukan milik kita lagi. Dia milik algoritma. Dan algoritma tidak pernah peduli siapa yang terluka. Ini tentang Sunda lah, ini orang Sunda. Sudah bisa dipastikan orang-orang Sunda. Enggak, di pengalaman kita. Oh, di pengalaman gua, sesuai dengan pengalaman gua, orang-orang Sunda tuh licik-licik. Beberapa orang beberapa oknum Lah ya. di kehidupan kita yang kebetulan asalnya dari Sunda. Ya. Itu loh Mas, ngomongnya yang lebih elegan, tolong dong. Itu tuh nggak tahu kenapa. Setahu gua dan sepengalaman gua, itu pasti pelit-pelit, pasti licik-licik. Itu udah pasti. Tapi Dan lagi-lagi mereka nggak tuh semuanya. ini- Mungkin kebanyakan orang Iya. dari sana pasti rata-rata orang baik gini-gini. Tapi gue nggak tahu kenapa Allah lagi nempatin orang-orang di hidup gue ini yang orang dari parah. sana. Iya. Kebetulan dapetnya yang lagi barangnya tuh ibaratnya zong gitu loh. Ibaratnya lu beli apa yang boneka yang lu beli kemarin tuh? Haci pupu, Boneka yang bertempel labubu. labu. Lu pengen dapet yang warna merah tapi lu dapet yang warna hijau, ibaratnya gitu. Jadi kan nggak sesuai dengan harapan. Kontroversi, maka itu Resbob akan terus buat kontroversi. Yes. Kontroversi yang gila-gilaan. Kasus lagi. Kasus apa? Kasus lagi. Gua nggak peduli kasus. Iri. Bang Banget aja, lu kalau baper, kalau gua kata-katain baper dan lain sebagainya lu pulang. Kalau kata Jana sih, ya sorry, berlindung dengan kata-kata izin. Izin. Tapi kan gua kan nggak ada izinnya. Pokoknya semua semua orang Sunda Kalau, ini upgrade lagi. woi jangan bilang gitu Bob. Jangan bilang gitu, kenapa emang? Emang kenapa? Indonesia hanya suka dengan kontroversi, maka itu Resbob akan terus buat kontroversi. Yes. Kontroversi yang gila-gilaan. Kasus lagi. Kasus Apa? lagi. Kasus Indonesia apa? dimanapun berada, mobil khusus utama dan pertama sekali yaitu keluarga besar, saudara-saudara saya, khususnya juga orang-orang Sunda dimanapun berada. Pada kesempatan ini, secara resmi saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya waktu lalu, 3 hari lalu. Saya diingatkan oleh banyak pihak bahwa saya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku Sunda, dengan memberikan stigma tertentu.